dalam usia 3,5 tahun pemerintahan Pak Jokowi akan terjadi hal-hal yang kurang baik. Ya, hal-hal yang kurang baik ini terjadi saat ini bisa kita lihat dengan kenyataan yang terjadi. Banyak peristiwa saat ini terjadi, misalnya peristiwa terjadi disharmonisasi antara energi ilahi dengan energi alam raya. Juga peristiwa-peristiwa yang menyangkut para pemegang pemerintahan. Kita menyadari bahwa semua pemegang pemerintahan saat ini belum bisa 100% bekerja sesuai dengan apa yang diyakininya. Kita sebagai orang Jawa tidak boleh hilang Jawanya. Orang dari daerah suku tertentu jika tidak boleh harus menghilangkan adat leluhur dari suku yang ada di situ. Kalau sampai dia melupakan itu dan moralnya tidak mengikuti moral leluhur, maka bisa terjadi disharmonisasi antara energi ilahi dan energi alam. Energi leluhurnya dan energi dia sendiri yang melanggar hal tersebut. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saat ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Nusantara yang menggemparkan dan menjadi gonjang-ganjing di negeri ini. Saya jadi teringat dulu setelah Pilpres kita pernah ngobrol, Romo pernah ngendiko bahwa hati-hati dengan 3,5 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ini. Apakah ini yang dimaksud, Romo? Ya, dulu memang saya sampaikan karena saya melihat bahwasannya setelah pemilu itu dan Pak Jokowi terpilih, ada gambaran cahaya merah yang ada di langit. Cahaya merah inilah yang saya prediksikan terjadi pada 3,5 tahun pada pemerintahan Pak Jokowi periode kedua. Kenapa 3,5 tahun? Karena memang cahaya merah yang terjadi di sore hari itu adalah meliputi sekitar 2/3 langit di atas ini. Sehingga cahaya merah itu saya prediksikan bahwa dalam usia 3,5 tahun pemerintahan Pak Jokowi akan terjadi hal-hal yang kurang baik. Ya, hal-hal yang kurang baik ini terjadi saat ini bisa kita lihat dengan kenyataan yang terjadi. Banyak peristiwa saat ini terjadi, misalnya peristiwa kecelakaan pariwisata yang tiap minggu terjadi. Secara umum memang hal itu seperti peristiwa biasa, hal teknik saja, tetapi kita dari segi spiritual melihat hal lain yang terjadi. Kedua, juga peristiwa yang menimpa alam raya. Terjadi gempa bumi, terjadi banjirop, juga terjadi hujan yang menurut orang bilang hujan salah musim, walaupun sebetulnya tidak salah musim ya. Karena hujan bisa jatuh di kapanpun. Tapi ini terjadi peristiwa alam seperti itu. Ada rob, ada gempa bumi, ada hujan yang di musim kemarau. Bahkan musim kemarau terjadi banjir. Ini peristiwa alamnya. Tadi peristiwa tentang hal yang menyangkut kehidupan, sekarang alamnya. Juga peristiwa yang ketiga, peristiwa yang terjadi pemerintahan. Kita melihat sekarang juga terjadi misalnya gonjang-ganjing di tubuh Polri.
suatu peristiwa yang secara akal sehat sebetulnya hampir tidak terjadi. Seperti peristiwa seperti itu ya baru sekali ini terjadi sesuatu yang luar biasa setelah 3,5 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Dan juga pada saat ini juga kesulitan keuangan negara sangat tinggi sehingga mau tidak mau pemerintah harus menaikkan harga BBM. Sebetulnya yang diambil pemerintah sangat baik, tetapi orang-orang yang tidak suka pada pemerintah, istilahnya menggoreng kejadian ini, menimbulkan masyarakat tertentu menjadi sedikit bergulak dan ada demonstrasi. Peristiwa-peristiwa tiga hal inilah, peristiwa kehidupan, peristiwa alam, dan peristiwa pemerintahan inilah peristiwa yang terjadi saat ini. Kenapa? Secara teknologi bisa dipelajari, bisa diamalkan bahwa kecelakaan karena memang kendaraan yang tidak bagus. Tetapi kita seorang spiritual akan mengatakan inilah terjadi disharmonisasi antara energi ilahi dengan energi alam raya. Kalau menurut Romo, apa yang melatar belakangi sehingga 3 kelompok hal-hal yang kurang baik itu terjadi di Nuswantoro, Romo? Ya, peristiwa ini memang menyangkut beberapa hal. Kita dari spiritual menyadari bahwa energi ilahi dan energi plasma untuk kehidupan roh-roh leluhur yang sudah mendahului kita perlu adanya peningkatan yang luar biasa. Hal itu bisa kita lakukan, kita bantu dengan kita melakukan meditasi dan melakukan olah mati raga. Itulah yang akan membantu menimbulkan energi plasma dan energi ilahi yang akan memberi kekuatan tertentu kepada roh-roh leluhur kita yang menjaga kita. Dari peristiwa alam memang terjadinya gempa maupun di musim kemarau yang hujan, memang itu terjadi akibat adanya pergeseran lempeng-lempeng di bumi sehingga terjadi gempa. Namun itu tidak akan terlepas dari energi alam yang memang tercipta yang di luar kemampuan kita. Pergeseran itu tidak bisa diprediksi. Karena apa? Karena memang ada energi lain yang bekerja di luar itu. Juga peristiwa-peristiwa yang menyangkut para pemegang pemerintahan, kita menyadari bahwa semua pemegang pemerintahan saat ini belum bisa 100% bekerja sesuai dengan apa yang diyakininya. Jadi masih terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran leluhur bangsa Indonesia. Dan mungkin juga masih banyak yang melakukan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Sehingga terjadilah pergesekan energi negatif yang membuat para pimpinan atau pembesar kita terkena halangan yang di luar kemampuan mereka. Bila demikian, Romo, untuk menghadapi ketidakharmonisan energi ilahi dan energi alam semesta ini, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita bagaimana, Romo? Sebaiknya kita, walaupun dari golongan spiritual, religius maupun dari siapapun, kita harus membuat harmonisasi energi antara energi ilahi dan energi alam raya ini. Kalau sampai kita tidak bisa membuat harmonisasi energi ini, maka peristiwa yang seolah-olah peristiwa yang biasa alam, tetapi sebetulnya adalah peristiwa energi. Terjadi kecelakaan bis. Setiap minggu terjadi bis pariwisata kecelakaan.
orang yang ingin mendapat kebahagiaan tetapi yang didapatkan malah kesusahan. Dan juga terjadi peristiwa alam yang sudah saya sebutkan tadi. Peristiwa alam karena terdapat tidak harmonisnya energi ilahi dan energi bumi atau energi alam raya ini, sehingga terjadi peristiwa-peristiwa alam. Walaupun seorang yang percaya teknologi bahwa ini memang sudah ada di prediksi teknologi pergeseran lempeng bumi atau karena adanya badai tertentu, tetapi ini adalah peristiwa disharmonisasi antara energi ilahi dan energi alam. Kedua, juga peristiwa yang ada di pemerintahan. Tiba-tiba harus menaikkan harga BBM karena sangat diperlukan oleh negara. Kalau enggak, negara bisa kocar-kacir keuangannya. Ada peristiwa soal keamanan negara. Kenapa terjadi? Kita harus menyadari bahwa mengakui atau tidak, orang-orang yang memegang kekuasaan itu pasti banyak yang tidak hidup sesuai dengan norma-norma moral yang diajarkan oleh leluhur dan norma-norma moral yang diajarkan oleh agama. Sehingga kalau pemimpin-pemimpin tersebut tidak bisa melakukan suatu kegiatan seperti yang harus dilakukan, kita sebagai orang Jawa tidak boleh hilang Jawanya. Orang dari daerah suku tertentu jika tidak boleh harus menghilangkan adat leluhur dari suku yang ada di situ. Kalau sampai dia melupakan itu dan moralnya tidak mengikuti moral leluhur, maka bisa terjadi disharmonisasi antara energi ilahi dan energi alam, energi leluhurnya dan energi dia sendiri yang melanggar hal tersebut. Juga kalau dia tidak melakukan ajaran moral agamanya, tetapi melakukan sekehendak hatinya, terjadilah hal-hal seperti itu. Maka seorang yang memegang pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, yudikatif, harus tetap memegang teguh moral ajaran leluhur dan moral ajaran agamanya. Kalau menurut penerawangan Romo, gunjang ganjing yang terjadi ini akhirnya apakah bisa kita lalui dengan baik dan apakah kita cukup optimis melihat permasalahan ini, Romo? Dari saya melakukan ngesti sejak bulan Suro sampai sekarang, saya melihat bahwa peristiwa ini memang harus terjadi. Peristiwa ini peristiwa yang merupakan terapi kepada kita semua. Untuk orang masyarakat biasa, terapi peristiwa-peristiwa ini sebagai terapi bahwa kita harus semakin menyadari kehidupan kita. Kita ciptaan Tuhan harus selalu ingat akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan yang terbaik. Kita sebagai orang yang dilahirkan dari leluhur, kita harus selalu meluhurkan kepada leluhur. Peristiwa alam raya terjadinya banjirop dan sebagainya. Kita sebagai orang yang diciptakan dikasih alam raya yang luar biasa. Kita harus ingat dan memelihara alam raya ini dengan luar biasa. Dan bagi para pemegang kekuasaan, kalau mau semua ini berjalan sesuai rencana semula, berjalanlah sesuai dengan angger-angger, berjalanlah sesuai tindakan yang dilakukan sesuai dengan moral yang diajarkan dan yang diterima oleh mereka dari ajaran-ajaran tersebut. Jadi kalau memang ada ajaran adat istiadat dan leluhur yang harus dimuliakan, lakukanlah kemuliaan itu. Kalau memang ada ajaran agama yang memang harus dilakukan dan ditepati, lakukanlah. Semua belum terlambat karena ini hanya shock terapi sementara. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah ini bisa terlampaui dengan baik, apabila kita semua menyadari hal tersebut dan kita kembali melakukan ajaran-ajaran moral para leluhur dan ajaran-ajaran moral dari agama yang
kita yakini, maka semua peristiwa yang 3,5 tahun terjadi shock terapi pada pemerintahan Bapak Jokowi ini akan terlampaui dengan baik. Dan kita akan mencapai negara yang besar, adil, makmur di masa yang akan datang. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.